Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran sharing saya ya. Ini bukan saya mengajari kalian, di sini saya sharing dengan kalian. Saya ingin sharing dengan diri saya sendiri juga. Itu sebabnya saya membuat video ini ya. Jadi di sini saya ini menerapkan konsep yang namanya Universal Vortex Trading ya. Jadi kalau kalian yang pernah mendengar tentang istilah Tree of Life ya, Tree of Life itu apa sih? Kan kalian pasti pernah dengar ya. Nah, itu berhubungan dengan mekanisme atau sistem dari alam semesta ya. Jadi bagaimana kalau sistem itu kita adaptasikan di dalam trading? Bagaimana konsep yang bisa kita gunakan ya? Karena ini bukan strategi ya. Ini bukan strategi, ini adalah konsep yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran ya. Kalau saya lebih spesifik di sini dalam pembelajaran. Jadi di sini saya membuat beberapa struktur dan nanti kita akan review bagaimana feedbacknya ya. Nah, di sini saya kasih judul yang agak sedikit wow ya, tapi eh, ya namanya juga judul ya, kita buat-buat aja ya. Universal Vortex Trading ya. Kenapa saya kasih universal? Ya ini kan bersifat universal dan mungkin tidak hanya untuk di trading, mungkin di kehidupan juga bisa digunakan ya. Kemudian vortex itu lebih kepada pusaran ya. Kalau vortex itu kan berputar ya. Jadi kalau dalam trading itu kita itu juga berputar teman-teman. Kita berputar ke arah downtrend ataupun ke arah uptrend ya. Ataupun kita ranging. Artinya ada pusaran yang akan eh, bisa menyebak kita ya, atau bisa mengantarkan kita kepada profit konsisten. Oke, di sini tanda petik trading ya. Jadi di sini saya konsepkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan trading karena saya tertarik di dunia trading. Oke, di sini adalah gambar dari screenshot di Google ya. Ini Tree of Life ya, gambaran dari Tree of Life ya. Jadi apa sih Tree of Life itu? Tree of Life itu dari yang saya pahami itu adalah merupakan sistem bagaimana alam semesta itu bekerja ya. Dari akar sampai ke daun, dan daun itu bisa menyentuh akar gitu ya. Jadi dalam bahasa Inggris sih ada pernah istilah seperti if your root not reach down to hell ya, ke neraka gitu, then your leaf cannot reach the heaven gitu ya. Jadi jika akarnya kamu itu belum menyentuh ke neraka gitu, kamu belum tahu bagaimana e, cara untuk menyentuh surga seperti itu ya. Karena kan kalau diibaratkan ini kan Tree of Life ini seperti keseimbangan ya, keseimbangan atau balance antara positif dan negatif ya. Jadi kalau di alam semesta itu ya sebenarnya positif dan negatif ya. Tapi kalau kita memaknainya di dunia tiga dimensi atau dunia kita ini ya, salah dan benar itu yang kita persepsikan. Tapi bagaimana kalau di dimensi yang lain, dimensi 4, dimensi 5, dimensi yang lain itu yang ada hanya positif dan negatif. Jadi ini masalah sudut pandang saja. Oke, itu adalah konsep dasarnya dan bagaimana kita menerapkan dalam trading. Dalam trading kita ketahui ada psikologi. Nah, psikologi itu adalah merupakan root ya. Root atau akar yang harus kita punya. Psikologi, ya kan? Kemudian di sini ada akar, batang atau stem ya. Stem ini batang ya, batang di sini. Batang, sisi batang. Di sini akar. Kemudian ada branch ya. Branch itu cabang. Ya kan? Cabang adalah perpanjangan dari batang. Dan cabang itu ya identik dengan batang ya. Leaf itu daun ya. Daun itu sudah bersama dengan ranting ya. Kita golongkan dengan ranting-ranting atau daun leaf. Dan terakhir ada fruit.
fruit itu adalah buah atau hal yang dihasilkan. Nah, itulah jalan dari tree of life. Walaupun saya di sini belum hanya dari perspektif saya ya, jadi maaf kalau misalkan ada salah atau ada yang tidak berkenan. Tapi inilah yang ingin saya sharing. Jadi kita harus punya root ya, punya psikologi yang kuat. Kita ketahui bagaimana sebuah pohon. Sebuah pohon itu kalau kita lihat, akarnya nggak kita lihat, ya kan? Yang kita lihat itu adalah batang, cabang, daun, ranting, buah ya. Itu yang kita lihat, tapi akar yang tidak kita lihat. Tetapi kalau kita sadari 100% apa yang mendukung dari batang, daun, dan buah itu adalah akar ya. Jadi disinilah akar masalah kenapa kita sering loss ya. Potensi terbesar ya. Walaupun kita sudah punya teori, punya teknik, dan punya apapun, kalau akar ini belum kita perhatikan, potensi besar kita loss ya. Bagaimana kalau pohon akarnya kita cabuti atau akarnya kita hilangkan? Maka dia akan mati ya. Atau dia akan ambruk suatu saat. Begitu ya. Jadi konsepnya seperti itu, teman-teman. Psikologi di sini adalah berkaitan dengan, nah di sini juga sudah saya urutkan ya. Ini berdasarkan pemahamannya dari Dr. Joe Dispenza ya. Jadi kalian bisa akses YouTube Dr. Joe Dispenza, kalian akan mengerti bagaimana psikologi ya. Maksudnya nggak semua sih psikologi, tapi hal-hal yang berhubungan dengan trading ya. Jadi yang pertama adalah motivasi atau motivation ya. Motivasi kita trading itu apa gitu ya. Pasti ada yang mendrive kita. Pasti di otak kita itu ada yang namanya dopamin ya. Dopamin itu adalah gairah mungkin ya. Berhubungan ya dengan gairah, dengan rasa ingin ya, rasa ingin berbuat sesuatu, ingin mencapai sesuatu itu. Itu ada dopamin. Dan bahayanya teman-teman, dopamin ini digunakan oleh orang-orang yang mungkin ya tidak mau mendidik dalam hal ini trading ya. Dia hanya mencari untung saja gitu. Jadi dopamin ini dimanfaatkan ya. Dopamin ini contohnya, kalian akan ditampilkan rumah mewah ya kan, mobil mewah, kemudian motor mewah, kemudian gaya hidup mewah. Itu akan menarik dopamin kalian ya. Karena kenapa? Karena sifat manusia dasarnya itu adalah cenderung ya, bukan berarti tidak bisa tidak mau ya, tapi cenderung ke arah tersebut ya. Jadi potensi dopamin ini akan mengarah ke hal itu kalau tidak dikontrol atau kalau tidak disadari, tidak dipahami gitu ya. Oke, itu motivation ya. Kemudian kalian pasti punya motivasi untuk apa? Kemudian perception ya. Jadi dari motivasi itu kita akan mendapatkan perception. Contoh, kita melihat iklan trading, berarti kita punya persepsi atau cara pandang bagaimana kita memandang trading itu, bagaimana kita memandang binomo, forex, kemudian saham, berdasarkan apa yang kita tonton ya kan, berdasarkan apa yang masuk ke mata kita, diproses datanya di otak ya, menjadikan informasi, dan informasi ini akan mengarahkan kita kepada perception atau cara pandang terhadap sesuatu. Nah, dari perception ini ya, ini akan muncul choice, pilihan, choices ya. Jadi kita akan punya pilihan. Bagaimana informasi yang masuk ke kita, data yang masuk ke kita, itulah yang akan menjadi dasar kita untuk menentukan pilihan. Kalau dalam hal ini trading, kalau kalian menonton konsep trading atau tutorial trading yang mungkin kurang tepat ya, tapi kalau dibilang kurang tepat kan kita harus mempelajari itu dulu, baru kita tahu bagaimana yang sebenarnya kan gitu. Kalau tidak tahu buruknya, kita nggak tahu baiknya kan gitu ya. Jadi perception ini akan mengarahkan kita, cara pandang atau tutorial tersebut akan mengarahkan kita untuk bagaimana mengambil keputusan dalam trading. Kalau tutorialnya memang kurang tepat ya, kita akan keputusannya kurang tepat ya, dan hasilnya juga kurang tepat. Oke, kemudian choices ini setelah kita, contohnya kita menonton video, kemudian kita tutorialnya kayak gini, kemudian kita langsung menggunakannya, kemudian kita sell, kita buy, ternyata kita loss ya kan.
dan ataupun profit ya, karena ada dua sisi. Nah, loss dan profit ini akan membentuk sebuah experience ya. Nah, ini experience atau pengalaman. Nah, ini baru satu tahap, satu titik ya. Experience, oke, di sini saya loss, berarti saya punya experience begini. Saya mengalami loss begini. Nah, experience ini akan menimbulkan kita emotion ya. Jadi dengan kita loss, kita akan mendapatkan sebuah emotion ya, atau rasa. Dengan kita profit, kita akan mendapatkan emotion ya. Kalau kita profit, kita emotionnya senang. Kalau kita loss, kita emotion marah, kemudian galau ya, dan yang lain sebagainya, kalian pasti tahu itu ya. Dan setelah itu emotion ini ya, dalam beberapa waktu ya, kalau terakumulasi, misalkan kalian belajar trading, kemudian kalian loss gitu aja terus ya, ini akan menjadi habit. Hati-hati ya, habit. Di sini akan menjadi habit atau kebiasaan ya, kecenderungan. Kita akan cenderung loss ya, seperti itu. Kalau kita loss terus, kita akan cenderung loss sampai kita mau berubah atau menyadari hal ini ya. Nah, ini yang penting. Ketika kita loss terus, ada dua kemungkinan. Satu, kita akan pasrah. Kenapa kita pasrah? Karena kita tidak tahu hal ini, ya kan? Kemudian ada bagi yang punya pondasi atau akar yang lebih kuat, dia akan, oh ternyata trading bukan semudah yang saya bayangkan ya. Jadi tidak, di sini nggak ada auto kaya ya, seperti itu. Maka dia akan mencari sesuatu yang kontradiksi dengan apa yang dia lakukan. Nah, dari hasil tersebut dia akan membandingkan, oh ternyata kalau saya menggunakan ini, saya hasilnya begini bakal, dan kalau saya menggunakan ini mungkin masih ada harapan, ada peluang ya, seperti itu kira-kira. Dan itu akan terakumulasi terus, berjalan sampai suatu ketika kita mengetahui keseluruhan dari dunia trading itu dan bagaimana kita bisa melakukan memanfaatkan agar kita bisa profit konsisten ya. Itu adalah target kita. Nah, emotion ini menjadi habit ya. Habit ini kebiasaan ini akan menentukan identity atau identitas ya. Jadi ini panjang banget teman-teman, sebenarnya identitas kita itu, gaya trading kita itu adalah identity dari semua kumpulan emotion yang kita pernah lakukan di masa hidup kita ya, semuanya ya, itu akan membentuk identity. Nah, identity inilah yang akan menentukan hasil trading kita di sini, ternyata seperti itu ya. Jadi batang, kemudian cabang, daun, buah, semuanya ditentukan oleh akar ini ya, root ya. Nah, jika kita sudah tahu hal ini, bagaimana kita bisa membaliknya sekarang gitu. Kalau misalkan kita ada di area yang kurang kita inginkan, di area loss, di area yang buruk ya, tentunya kita ingin harus berubah ya. Di mana yang kita rubah, itu yang kadang kita bingung. Nah, disinilah kita baca di mana kita bisa berubah ya. Berubahnya itu adalah di perception ya. Motivasi itu sama aja ya. Otomatis semua orang punya motivasi untuk trading, yang motivasinya untuk mendapatkan penghasilan ya. Tapi yang terjadi biasanya adalah sebaliknya, ketika kita nggak tahu apa yang kita lakukan ya gitu. Disinilah kita rubah perception ya. Jadi perception itu lebih kepada cara pandang yang lebih tepat kepada trading ya. Dan juga bukan hanya di sini saja ya. Ini akan seiring berurutan juga. Dari perception kita akan mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian dari keputusan yang lebih baik kita akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik, dan emosi kita juga akan lebih baik. Habit kita juga akan lebih baik gitu ya. Oke, ini adalah dari sudut pandang saya ya. Berdasarkan pengalaman trading yang saya lakukan baik di forex ataupun di binary, konsep trading yang paling saya sukai adalah yang sering saya gunakan ini, yang saya sharing di YouTube itu ya. Nanti kita akan bahas di atas setelah ini. Oke, itulah
sumber dari segala hasil yang akan kita dapatkan dalam dunia trading tergantung dari bagaimana supply rootnya atau psikologinya. Karena root akan mensuplai nutrisi pada pohon dan itu adalah merupakan sumber kehidupan bagi pohon itu sendiri, gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman di bagian root ya. Kemudian kita bergerak kita bahas di bagian stem atau batang ya di sini. Nah, batang ini harus kuat teman-teman ya. Kalau dalam trading kita itu harus punya batang yang kuat. Nah, kalau dalam trading, contohnya dalam kita trading, apa batang itu ya? Batang itu adalah market besar, pemahaman kita terhadap market ya. Apa sih yang terjadi di market yang lebih besar gitu ya? Karena kalau kita langsung terjun ke detail ya market kecil, kita nggak tahu besarnya bagaimana. Nah, disinilah saya kategorikan sebagai big market ya. Dan big market ini adalah trending ya, ranging dan konsolidasi. Itu ya. Nanti ini perlu dipahami lagi dalam latihan karena nggak bisa langsung ini teori aja. Trending artinya uptrend ya kan. Ranging artinya netral. Konsolidasi artinya ranging artinya up and down ya, naik dan turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dan konsolidasi artinya netral atau doji. Sorry teman-teman. Oke. Itu adalah big market. Nah, big market ini bisa kita baca dengan EMA ya, EMA 100, 250 ya, dan 20 EMA. Nah, itulah kita golongkan ke dalam big market atau batang kita. Kalau kita tahu big marketnya, maka kita bisa mencari branch. Sekarang kita masuk ke dalam branch atau cabang. Dan batang dan cabang ini hampir-hampir mirip ya kan. Batang cuma dia lebih besar, cabang ya lebih kecil. Nah, disinilah saya kategorikan sebagai small market ya, market kecil. Market kecil, market besar kan kadang saya bilang begitu ya. Nah, di sini juga adalah identitas dari market besar, ada trending, ranging dan konsolidasi. Nah, yang perlu kita perhatikan juga di market kecil ini adalah trend power atau kekuatan trennya apa. Apakah dia normal trend kalau dia trending? Apakah dia strong trend? Atau dia tidak ada trend atau konsolidasi? Dalam trending ya, dalam ranging, apakah dia strong ranging, strong up, strong down? Ataukah dia normal ranging? Atau dia konsolidasi? Bukan ya, karena di ranging itu merupakan di time frame besarnya adalah juga konsolidasi ya. Jadi ranging itu hanya ada ranging normal, ranging strong ya. Kemudian low ranging nggak ada sih ya. Karena kalau ranging kan dia naik dan turun aja di suatu rentangan ya, rentangan khusus. Oke, jadi konsolidasi ini beda sendiri. Konsolidasi ya doji kayak gitu. Doji, bullish, bearish, bullish gitu ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Di dalam cabang ini kita harus, di dalam market kecil kita harus memahami kekuatan dari trend. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam down leaf ya. Nah, inilah ranting dan daun ya. Ini ranting kita samakan dengan daun atau leaf. Disinilah kita akan mendalami kembali market detailnya, lebih detail lagi di daun ya, seperti candle pattern, engulfing, piercing, hammer ya, kemudian dark cloud cover, kemudian morning star, evening star, dan body candle. Jangan lupa bodinya besar bagaimana, posisi besarnya di mana, wicks, closing price, fake breakout, reversal, continuation, dan retracement. Nah, di daun inilah kita akan membuat konsep atau dasar di mana hal ini terjadi ya. Itu. Apakah ini terjadi di branch atau di cabang dengan tren yang kuat, atau di cabang dengan tren yang normal, atau di cabang dengan tren yang tidak ada atau konsolidasi. Nah, itulah kira-kira teman-teman. Dan yang terakhir adalah fruit. Oke. Jadi di sini sudah masuk fruit atau buah adalah final product, positif dan negatif.
profit atau loss ya, dalam tanda petik di trading, itu adalah akumulasi dari apa yang kita baca dari root, stem, branch, leaf gitu ya. Kalau kita mau hasilnya produktif, pastikan rootnya sudah positif. Kalau dia negatif berarti rootnya negatif ya, karena semua tergantung root ya, jadi kita tergantung kitanya gitu. Kalau kita nggak pernah belajar trading ya, rootnya dari mana? Nggak ada root ya. Kita memaksakan membuat pohon, pohonnya mati atau kita loss. Oke, gitu kira-kira teman-teman. Ini ada salah ketik positif. Itu kira-kira teman-teman dari penjabaran universal vortex dalam tanda petik trading, kita gunakan dalam trading. Kan kalau dalam kehidupan juga kita sama ya. Contoh di psikologi kan ini terkait pada individu, root ya. Kemudian stem ini ya seperti tempat kita tinggal ya. Kita itu ada di kawasan yang trending ataupun kawasan orang-orang kaya, mungkin lingkungannya kaya, lingkungannya ranging ya, lingkungannya agak sedikit rata-rata, atau konsolidasi mungkin. Ini konsolidasi apa ya lingkungan ini ya? Ya kalian nanti cari tahu ya dengan ilmu cocoklogi. Tapi kurang lebih mirip seperti itu ya. Dan ini akan mengarahkan kita kepada persepsi, perception. Itu jika ini nggak disadari, maka kita misalkan ada di lingkungan yang kurang baik, maka persepsi kita harus kita rubah untuk membalikkan keadaan hybrid identity ini. Karena kita sudah terakumulasi di sana menjadi habit ya, atau sudah terdapat akumulasi dari kita lahir sampai titik sekarang gitu. Oke, ini mungkin teorinya agak sedikit gini ya, nggak masuk akal, tapi kalau menurut saya sih saya oke dengan teori ini ya, karena positif dan negatif ya saling melengkapi gitu ya. Contoh kita misalkan trading, kalau kita tidak pernah menjadi akar ya, kita loss katakanlah di sini negatif, maka untuk mencapai positif gimana? Kita nggak tahu di sini kita bagaimana loss ya. Itu saya pernah loss juga ya. Itu oke, dan mungkin ini kalau kita review sekarang ya, dalam kita trading, kita anggaplah membaca layar ya, membaca layar chart. Jadi psikologi adalah standar diri kita yang sudah terbentuk ya. Dan psikologi ini hanya diketahui oleh kalian ya. Saya di sini nggak akan pernah tahu bagaimana root kalian. Kalau saya menerapkan konsep ini bisa profit. Kenapa kalian nggak bisa profit? Mungkin kalian masih ada masalah di dalam root kalian atau akar kalian, sehingga batang dan pohon kalian tidak stabil gitu ya. Ketika kita membaca chart, kita baca stem, big marketnya, kondisi market besar bagaimana. Kemudian kita baca branch, kondisi market kecil bagaimana, dan jangan lupa trend power di masing-masing market tersebut. Pasti dalam market kecil ada trend ya. Ada 5 candle bullish, 5 candle bearish, itu namanya trend. Dan jangan lupa trend ini pasti melakukan sesuatu ya. Trend terbentuk kalau dia mau ranging, trend itu akan dikonfirmasi oleh adanya flat Bollinger Band atau flat EMA besar seperti 50 EMA yang datar. Itu biasanya cenderung menghasilkan strong up, strong down, atau ranging, artinya dia naik dan dia turun, dan dia tidak melakukan continuation ya. Jadi dia naik strong 5 candle, turun lagi 6 candle, 5 candle naik ya. Gitu ya, itu namanya ranging. Dan ini biasanya bisa dipantau dengan EMA yang datar, terutama EMA besar 100, 250 EMA. Dan dekat-dekat jaraknya di sini ya. Biasanya kemudian
sebuah tren kalau dia melanjutkan pasti dia menembus sebuah resisten atau support atau SNR ya istilahnya. Kalau dia memang kuat menembus, dia pasti ada indikasi kuat. Atau di sini ada retracement ya. Kemudian ada indikasi yang namanya biasanya 50% body tidak ditembus dari sebuah candle. Ini bisa 2 candle gabung ya. Ini kan jadi satu juga ya. Yang jelas 50%-nya ini nggak ditembus. Itu adalah ciri-ciri dari continuation. Kalau 50 candle dari, kalau kalian trading di 1 menit, kemudian kalau kalian gabungkan 2 candle 50% bodinya udah ketembus, itu hati-hati menggunakan opsi buy ya dalam 1 menit, karena dia udah confirm turun gitu ya. Nah ini kalian pahami lagi, ini adalah bagian dari daun ya, daun. Jadi yang penting adalah tren ya, tren besar, tren kecil, kemudian level. Kalau ini uptrend dia mau ngapain ya, ada level nggak di sini gitu ya. Pasti dia menyentuh sebuah level dan ada reaksi ya dalam bentuk candlestick pattern, fake breakout, breakout, reversal, continuation, dan retracement. Dan terakhir konfirmasi ya bisa jadi di rejeksi ya. Kita mengkonfirmasi dengan rejeksi adalah yang terakhir. Contoh, kita harus paham bahwa hammer seperti ini, untuk meneruskan tren ini ya, dia tidak akan melebihi 50% body dalam situasi strong trend. Nah, ini yang harus kita kaji lagi. Strong trend ini apakah branch-nya ini mendukung ya. Nah, ini kan namanya bearish hammer. Bearish hammer ini adalah merupakan daun ya. Daun dari konsep kita. Dan daun ini apakah didukung oleh cabang ya, untuk menghasilkan buah seperti itu. Apakah ini di trend strong ya? Apakah ini sudah trend strong? Contohnya di sini ada fake breakout ke bawah. Kemudian di atas lagi ada fake breakout. Nah, ini kalau terjadi di area sini, ini besar banget potensi bearish ya. Kenapa? Karena di sini ada fake breakout, katakanlah di sini ada morning star. Kemudian morning star naik dengan candle yang besar banget, market ranging ya kan. Kemudian ternyata morning star ini turun lagi ke area sini ya, atau bearish gitu. Muncul ini, maka di sini potensi kita sell karena ini confirm strong trend. Dia fake ke bawah, fake ke atas, dan akhirnya dia terjun ke bawah gitu. Karena biasanya langkah dari fake breakout itu kayak gitu. Fake turun, fake naik, jebol turun gitu ya. Tapi ini harus ada konfirmasi, karena bisa jadi juga dia fake atas, fake bawah, fake bawah, fake atas, turun, ranging, fake lagi gitu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami, kondisi-kondisi seperti ini. Apakah candle ini ada di situasi yang tepat? Apakah di cabang yang tepat? Maka daun ini ada di cabang yang tepat, searah dengan batangnya ya. Batangnya ke atas, cabangnya ke atas, daunnya juga ke atas, dan bisa menghasilkan profit. Itu adalah harapan kita. Jadi konsepnya kurang lebih sama seperti tree of life ini ya dalam trading. Ya, nanti kita ke depannya kita akan review lagi bagaimana penerapan dari konsep ini. Tapi ini bukan strategi yang bisa digunakan di trading ya. Ini adalah konsep bagaimana cara kita membaca market ya. Baca psikologi kalian, root kalian di mana posisinya, kemudian batangnya dalam ini market besarnya bagaimana, kemudian branch-nya. Karena ini yang bisa kita lihat ya. Kalau dari pohon itu yang bisa kita lihat batang, cabang, daun, buah, itu yang bisa kita lihat. Itulah market yang kita lihat. Yang tidak kita lihat adalah ini, rootnya ini. Jadi waspada kalau rootnya ini masih berantakan. Auto di sini kemungkinan besar mungkin sekitar 85% ya akan ngikut ini habit di sini, identitas ini. Gitu ya. Oke, jadi hati-hati teman-teman kalau mau trading gitu ya.
harus dipahami benar-benar karena trading itu sulit ya. Dan hanya iklan yang ada, trading itu gampang, trading itu tanpa mikir ya. Itu hanya iklan ya. Iklan itu untuk menarik interest, itu aja sih, untuk menarik. Saya kadang buat seperti itu sih, tapi isinya beda ya, isinya nggak segampang itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Di sini saya sekedar sharing, sekali lagi saya tidak mengajari kalian. Dan mungkin ada yang sepemahaman dengan saya, silakan. Kalau yang enggak ya silakan, nggak apa-apa. Terima kasih, saya ucapkan salam trader.